Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat channel Burhan Smart. Alhamdulillah, kita bersyukur semoga kita sehat selalu. Mudah-mudahan kita barokah umur, barokah rezeki. Baik, salam bergabung bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Pada kesempatan ini kita akan sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran. Mohon maaf, kita baru sempat bikin atau buat tutorial. Setelah lama saya tidak update tutorial. Nah, singkat saja, kita akan buka terlebih dahulu yaitu Burhan Smart. Ketikkan, kemudian kita akan buka channel saya. Nah, di bagian sini ada playlist, kemudian nanti silahkan buka di perangkat. Nah, agar ini kita bisa download, silahkan teman-teman di perangkat ini ada di sini bagian tutorial cara cepat. Silahkan pilih yang mana saja untuk tutorial. Ini aplikasi hanya pilih yang berkaitan dengan perangkat Prota, Prosem, dan modul ajar. Nah, kemudian di bagian sini lainnya ini ada link download aplikasi. Kita buka, kemudian kita download. Nah, silahkan start download. Nah, selanjutnya teman-teman, di kelas 7 sudah siapkan saya 4 kolom untuk 4 elemen. Bagi teman-teman yang terdiri 4 elemen atau kurang dari 4 elemen, silahkan pakai cara ini. Kalau yang 5 elemen, 1 CP dan 1 TP masing-masing per elemen, silahkan download yang kelas 8. Kelas 7 buka aplikasinya, formatnya silahkan teman-teman ikuti sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang kolom 2 elemen saja, elemen pemahaman dan juga elemen keterampilan proses, itu ada di kelas 9. Nah, bukan, ada di kelas di folder SD sampai SMA. Kita buka foldernya ya, biar teman-teman bisa tahu. Ini bagian kompres, kemudian nanti kita ekstrak here menggunakan WinRAR. Nah, sekarang format capaian pembelajaran bisa dilihat di Kemendikbudristek. Semua jenjang itu ada di sini. Silakan teman-teman buka, misalkan mata pelajaran fisika ya. Nah, ini capaian pembelajaran fisika. Nah, ini ada capaian pembelajaran fisika. Tinggal ketikkan seperti ini. Capaian pembelajaran prakarya. Misalkan, nah tinggal ketikkan seperti ini. Nah, ini budidaya. Jadi kita ketikkan di sini. Caranya itu adalah Ctrl F kalau menggunakan Nitro PDF, atau yang lainnya juga sama ya. Nah, untuk singkatnya teman-teman silahkan buka terlebih dahulu formatnya. Kalau aplikasi perangkat ini adalah untuk yang format SD SMA itu menggunakan 2CP. 2CP itu ini input sekolah, kemudian ini input data, kemudian kita lihat di input data di sini ada elemen fisika, keterampilan proses. Hanya ada 2 elemen ya. Nah, SMA rata-rata menggunakan 2 elemen saja, sehingga nanti elemen pemahaman 1 CP, kemudian di sini keterampilan ada banyak untuk CP-nya, mengamati, mempertanyakan, dan 1 ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita masukkan di sini. Kita lihat contoh format yang kelas 8. Ini kelas 8, ini aplikasinya menggunakan 5 kolom. Nah, ini ya. Bagi teman-teman seperti PAI lebih dari 5 elemen dalam 1 semester, silahkan pakai format yang ini. Untuk menambahkan kolom, teman-teman silahkan ikuti untuk yang aplikasi yang kelas 8 ini ya, di tutorial saya. Nah, kemudian di menu home ini ada input data, ada input identitas sekolah. Kemudian di selanjutnya adalah di format kelas 7. Untuk format kelas 7 silakan teman-teman, lampirannya ada di contoh format kelas 7 ya, yang lengkap lampirannya untuk
berdiferensiasi, baik itu gaya belajar, kemudian juga ini ya. Sekarang ini yang 4 elemen di menu home. Ini teman-teman bisa lihat input data belum saya linkkan, maka tinggal grup seperti ini, kemudian ini di linkkan. Ini ngelink kemana? Ngelink ke input data ya, ini ya. Nah seperti ini, saya simpan ulang. Baik, langsung kita praktekkan. Saya contohkan sekarang membuat yang kelas 9 untuk mata pelajaran prakarya. Saya contohkan di sini bagi teman-teman yang hampir sama untuk mata pelajarannya menggunakan 4 elemen. Kalau 5 elemen pakai yang kelas 8 ya. Ini kelas 7. Kita coba yang kelas 7 karena saya akan buat yang kelas 9. Karena kolom untuk promes itu berbeda untuk kelas 9, karena di semester genap itu lebih cepat mereka lulus sehingga tidak full satu semester ya. Nah, saya tempatkan di kelas 9 ini, saya tulis di sini kelas 9. Saya simpan. Baik, langsung saja kita inputkan datanya ya teman-teman. Karena ini masih menggunakan kurikulum 13, tapi ini menggunakan kurikulum 13 dan formatnya juga menggunakan CP. Nah, untuk kelas 9 ini saya sudah buat sebelumnya ini, tapi ini tidak lengkap. Artinya kelas 9 ini hanya langsung aplikasinya di RPE. Sekarang saya akan ganti formatnya ini masuk ke kelas 9. Kita masukkan identitas sekolah. Ini saya tuliskan kelas 9. Kemudian tidak perlu dirubah yang lainnya. Kemudian saya simpan atau save as. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke menu input data. Input data ini saya akan ambil di Perota ya. Nah, caranya lebih cepat teman-teman, silahkan menggunakan cara ini. Nah, ini ketikkan di sini CP kerajinan atau CP prakarya ya. Kelas 9. CP prakarya kerajinan fase D. Kita langsung input copy ini untuk yang capaian umum, kita masukkan ke aplikasinya ya. Di sini kita masukkan di sini kontrol, kemudian blok, ini langsung seperti ini. Kemudian kita akan ambil lagi eksplorasi. Ini silahkan di copy, Ctrl C, kemudian masukkan di sini. Untuk elemennya masukkan di sini ya teman-teman. Nih. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan ininya. Ctrl C, kita ganti yang di sebelah sini. Kemudian ini juga sama. Ini karena sudah semua sama ya, sudah saya masukkan sebelumnya, karena kalau prakarya itu sama untuk elemen dan CP-nya. Kita akan masukkan TP. TP itu silahkan teman-teman ada di contoh TP. Kita lihat misalkan yang sini. Nah, untuk TP tujuan pembelajaran ini ada 2, maka di sini kita blok, kemudian salin, maka kita masukkan ke sini seperti ini ya teman-teman. Untuk TP menunjukkan berbagai produk dan seterusnya. Kita geser untuk melebarkan.
Nah, kemudian selanjutnya ini untuk CP yang kedua. Untuk CP yang desain itu kita ambil seperti ini, kemudian kita salin, kita balik ke sini. Nah, ini kalau ingin dilebarkan silahkan digeser seperti ini. Selanjutnya teman-teman, untuk yang produk kita ambil yang produk, membuat ini, Ctrl C, kita salin ke bagian produk. Nah, ini ikut semua ya. Bagian produk kita copy di sini, atasnya juga kita copy. Sudah masuk semua. Yang terakhir itu adalah refleksi. Refleksi ini kita copy. Caranya cukup seperti ini ya teman-teman, sama untuk mata pelajaran yang lainnya sama kayak gini. Kalau ingin dilebarkan silakan lebarkan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu kalau prakarya ya sama persis, karena hanya ada 4 elemen ini dan kita copy, kita tempatkan di bagian sini. Sudah selesai. Meskipun tidak dilebarkan tidak masalah, karena ini tidak penting ya. Bukan tidak penting, ini tidak perlu kita print. Kalau ini yang akan kita print nanti di Prota, Prosem atau Promes, program semester RPI. Ini hanya input datanya saja. Meskipun ini tidak dilebarkan tidak masalah, yang penting ini ngeling ke depan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini. Nah, kita akan buka yang lama. Ini contoh yang lama punya saya. Atau teman-teman punya format seperti ini silahkan. Ini yang pertama, ini 40 jam pelajaran, karena ada 2 jam efektif. Kalau ada 2 jam pelajaran dikali banyaknya pekan efektif. Nah, ini untuk yang kelas 3, kelas 3 ya, maksudnya kelas 9 ini sama. Untuk semester 1 sama. Yang beda itu adalah semester 2. Semester 2 itu ada seperti ini. Nah, ada kayak gini. Jadi ini sampai 6, ini sampai 6, berarti ini semester 2 tinggal di blok kayak gini. Kita masukkan ke sini. Sudah. Nah, jadi dia ada 6, kemudian di sini 26, ini sudah saya share ya teman-teman. Kemudian ini sama 40 jam pelajaran. Jadi Prota sudah masuk di semester 2, sudah masuk ke sini. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke Prota. Nah, di bagian Prota ini perlu kita perbaiki. Artinya ini kita akan edit atau, nah ini kalau teman-teman kurang bagus penempatan ininya, ini kan masih butuh banyak ini karena di print nanti ini. Nah, ini silahkan digeser seperti ini kalau kurang lebar. Nah, ingat teman-teman, kalau display ini ke bawah bagian sini, yang diedit bukan di sini tetapi di input data untuk 1.2. 1.2 ini kita lihat 1.2 ini ya. Nah, ini display ini silahkan teman-teman di back seperti ini, spasi, kemudian bisa ini diatur seperti ini, kemudian di sini delete, kemudian spasi. Kita cek hasilnya di Prota. Nah, ini sudah rapi. Jadi kalau ada yang tidak rapi, yang telah ini kan untuk produk 1.3, maka kita nginputnya di sini, ngeditnya di sini 1.3 yang, nah di bagian sini. Nah, seperti ini.
kemudian yang lainnya juga sama, kita cek di Prota. Nah, ini digeser seperti ini. Nah, ini yang terakhir kurang lebar, maka dilebarkan seperti ini ya. Nah, ini kalau kurang rapi berarti silahkan di input data ini yang diperbaiki, sehingga di refleksi ini kita akan perbaiki seperti ini. Ini dikeataskan. Sudah selesai. Ini sudah selesai ya. Jadi biar ini rapi, maka ini yang diblok. Kemudian kita tempatkan di sini, Ctrl V. Sudah. Nah, ini display. Oh, mohon maaf, bukan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang di copy yang di bagian sini, ini ada rumus soalnya ini pindahkan di sini, bagian sini. Jadi yang ini setelah diperbaiki, kita blok kayak gini, kemudian copy, salin ke bawahnya atau di semester 2 ya. Intinya yang diedit di bagian input data, jangan ngedit yang lainnya, karena yang lainnya itu rumus secara otomatis ya. Nah, ini maka di Prota semester 2 juga akan rapi, tinggal kita geser-geser untuk merapikan kolomnya seperti ini. Sudah selesai untuk di Prota. Langkah selanjutnya teman-teman, kalau sudah selesai ininya, sudah kita edit, sudah kita perbaiki kolom-kolomnya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian input data. Nah, di sini ada materi yang kelas 9, silahkan teman-teman buka, sesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman semuanya. Jadi caranya adalah sebagai berikut: materi kerajinan kelas 9. Nah, biasanya saya di Heri Suryawan, saya lihat di sini dan saya cocokkan di yang lainnya. Nah, ini biasanya materinya kita akan buka karena kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13 ya, revisi 2018. Nah, ini materi prakarya kerajinan Nah, ini materinya ya. Prinsip bahan keras. Nah, ini semester 1 untuk kelas 9. Nah, kita ketikkan coba di sini. Nah, untuk semester 1 kita coba yang tadi ya. Semester 1 ini nah ini. Nah, semester 1 kemudian di bawah ada semester 2. Nah, ini langsung kita kopikan. Pertama, kerajinan bahan keras seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa diedit, maka kerajinan bahan keras, maka kita masukkan di bagian ini ya. Nah, baik, untuk singkatnya saya akan buka yang lama,
kemudian saya akan buka semester 1. Nah ini ya, ini semester kerajinan bahan keras. Kita ketikkan di sini. Oke, langsung saja. Kerajinan bahan keras. Kemudian prinsip kerajinan bahan keras di sini. Prinsip kerajinan bahan keras. Kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Kemudian proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, ini ada di atasnya ya. Proses produksi kerajinan bahan keras, dan terakhir itu adalah berkarya kerajinan bahan keras. Jadi seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya di semester 2 kita lihat. Ini prinsip kerajinan berbasis media campuran. Selanjutnya jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang C, produk dan proses kerajinan. Nah ini produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Nah ini kemudian ini kerajinan berbasis. Nah ini sudah ada 3 poin. Nah ini ya. Kemudian yang terakhir itu biasanya ada mata berkarya kerajinan. Nah ini ada biasanya di sini terakhir. Nah refleksi dan evaluasi ya. Baik, ini sudah selesai, kita masukkan untuk materinya di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, nah ini proses produksi kerajinan, refleksi biasanya ada di bagian terakhir ya. Ini kerajinan berbasis
Nah, baik. Teman-teman, kalau sudah selesai materinya, ini tinggal diganti atasnya saja ya. Ini sudah saya kasih keterangan. Ini diganti, maka yang lain akan ngikut berubah di bawahnya. Nah, sudah selesai untuk yang input data, maka secara otomatis program semester ini sudah ngikut secara otomatis. Nah, ini sudah akan ikut semuanya. Sekarang untuk program semester ini sudah ikut semua materinya ya. Nah, bagaimana untuk kolomnya agar kolomnya itu bisa sama dengan yang semester genap. Semester genap itu contohnya kayak gini ya. Ini yang saya buat sebelumnya. Nah, ini ya, yang tidak lengkap ini saya tinggal ambil yang bagian ini. Nah, yang jangan lupa bagian ini diblok dulu kalau ingin mengganti kolomnya saja ya teman-teman. Ini semester 2 yang tidak sama. Ini kan ada 20, kemudian di ini yang kelas 3 semester 2 ini kan ada 13. Nah, ini cuman ada 13. Nah, di RPE semester 2 ini ada sebanyak 13. Nah, ini ada kesalahan, berarti nah kita cek. Nah, kelas 3 sampai April LPP 1 ini untuk efektif fakultatif hanya ada 1 LHR 1 pekan, SAS 1 pekan. Berarti kelas 2 LPP 1 pekan, efektif 1 pekan, libur hari raya 1 pekan, sumatif akhir semester 1 pekan. Ini tidak ada kelas meeting karena kelas 2 ya, kelas 3 ya. Nah, ini tidak ada kelas meeting. Ini juga libur satu, 2, 3 SAS 4 1, 2, 3, 4 berarti 1, 2, 3, 4 SAS. Kemudian yang kelima ini kita lihat, yang kelima itu adalah ujian praktek 2 minggu, SAJ 2 minggu. Ujian praktek dua pekan. Kemudian yang keenam sumatif akhir jenjang atau akhir jenjang itu adalah ujian akhir sekolah ya teman-teman. Ini ada 1 pekan. Nah, sudah selesai. Kemudian ini saya hapus. Masih tersisa 1 lagi ya teman-teman. Ini tinggal di insert. Kemudian yang ketujuh, kita lihat yang ketujuh ini adalah pasca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pasca SAJ. Kita tulis di sini.
pekan, sehingga totalnya 13 pekan sesuai dengan kolom yang ada di sini. Ini kan ada 13 pekan efektifnya ya, bukan 20, sehingga di sini menjadi 13 pekan. Ini sudah ya teman-teman, maka ini 26 jam pelajaran. Maka di bagian ini silahkan saya akan kopikan, masukkan ke RPE yang sudah lengkap dengan ininya ya. RPE ini kita akan edit. Nah, di bagian ini kita akan menambahkan satu lagi, saya blok. Nah, sudah benar sesuai. Nah, bagaimana untuk memindah yang kolomnya ini? Caranya sebagai berikut. Ini setelah diblok sampai sini ya. Kemudian ini merge center. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, ini merge center. Setelah diblok merge center ini, kita akan kopikan kolomnya ini. Kan kolomnya ini aja ya. Ini merge center juga, sehingga kita kopikan kolomnya. Saya akan mindahkan di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ternyata lebih ke bawah, lebih banyak. Maka ini tinggal saya blok. Saya blok dari atasnya ini. Saya delete. Tunggu dulu ya. Ini saya delete menggunakan cell up. Nah, sudah rapi kan? Seperti ini jadinya. Nah, untuk tanda tangannya silahkan teman-teman ambilkan tanda tangan yang di semester ini. Kita tempatkan di bagian sini misalkan ya. Ditempatkan di bagian sini. Nah, sudah. Nah, kalau ini tidak sama, maka silakan klikkan ke menu home, ke identitas ya. Ini Ahmad Usairi, ini nama saya Burhan, berarti seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, tinggal langkah selanjutnya program semester 2 ini kita masukkan sini ya. Kita tempatkan di atasnya saja. Nah, ini kita Ctrl X kemudian atau cut ya, cut, kemudian ini dipaste di bagian sini. Nah, sudah. Nah, ini sudah selesai. Demikian sekilas info untuk yang pertama. Ini kalau misalkan kolomnya tidak sama, ini ternyata nipnya berbeda ya, bukan nip saya ini ya. Nah, ini nipnya ada kesalahan, berarti
Kita lihat di sini identitas 28. Nah, ini NIP identitas 34. Berarti di sini identitas harusnya 34 ya, teman-teman. Nah, kemudian ini juga sama 34. Ini 34. Nah, sudah selesai semuanya. Maka promes ini sudah selesai, promes semester 2 atau prosem semester 2 ya. Ini sudah selesai, tinggal kita rapikan. Ini blok seperti ini, kemudian merge center, ini blok, kemudian kita merge center, kemudian ini di blok. Maka di sini merge center. Ini juga sama, merge center. Ini juga sama, merge center. Ini nah, sudah selesai. Demikian tutorial singkat ini. Untuk selanjutnya teman-teman, nanti kita akan bahas terkait dengan ini sudah otomatis. Ini sudah otomatis, ini belum saya edit ya. Nah, belum saya edit. Kedepannya nanti kita akan membahas modul satu persatu ya. Demikian sekilas info, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.